Kalau Tuhan tidak mungkin. Maria itu tidak mungkin melahirkan Tuhan, manusia. Cuma Allah itu huruf Latin. Ini bertanya boleh. Mana si Juma? Ini bertanya boleh. Sebentar. Kena akunnya Bang Zuma. Tenang dulu, teman-teman Kristen. Makanya, ini 3 orang ya. Yang Kristen 3 orang ya. Ada Kelion, dibuka mute-nya Kelion nanti ini. Kelion. Bang Kelion. Oke, ini naik diam aja dia ini. Oke, Ustadz Alif monitor. Aku tanggapi ya. Bentar Bang Abigail. Monitor. Ini ada Kang Dito yang temani Ustadz Alif kan di sini mau Jumatan. Nanti Bang Zuma juga kalau sudah naik kita naikkan Bang Zuma sebentar ya teman-teman ya. Itu kena tombak akunnya kayaknya. Karena marah tadi kurang saya panas ya kan teman-teman ketika umat-umat Kristen mengatakan Allah itu jadi manusia. Sementara di dalam Al-Quran itu Allah itu tidak setara dengan makhluk, tidak setara dengan makhluk apapun. Nggak bisa disamain dengan makhluk Allah itu, Tuhan itu, begitu. Jadi itu merupakan penistaan terbesar yang terjadi yang terang-terangan, yang kami masih kasih toleransi kepada umat-umat Kristen. Nggak kami tanggapi dengan sedemikian. Makanya teman-teman Kristen, bentar Bang Firdi, bentar. Sabar Bang ya. Itu wajar kalau Bang Zuma marah. Kami pun umat Islam pasti marah kalau mengatakan Allah itu jadi manusia. Kalau teos jadi manusia Tuhan kalian nggak apa-apa, jangan sebut nama Tuhan kami. Allah jadi manusia. Gitu loh. Itu kan keimanan kalian yang berdasarkan paganisme. Silakan jadikan Tuhan kalian itu. Bicara Bang. Silakan dewa jadi manusia. Silakan Ustadz Alif. Bang Zuma kalau mau naik Bang Zuma itu akunnya di bawah Bang Zuma. Habis akun Bang Zuma weh. Bisa ya, boleh abang habis ini tanggapi ya. Boleh abang habis ini tanggapi. Saya sedikit mungkin tidak lebih dari 2 menit. Sudah sering kita sampaikan dalam perdiskusian dengan teman-teman Kristen, ya kan? Mungkin karena berdasarkan pengajaran terjemahan kitab PLAI dan pengajaran dari pengajarnya di gereja, dia sering mengucapkan seperti itu. Tapi kami berusaha untuk mengajak teman-teman Kristen, ayo, selama kita berdiskusi, coba tahan kalian menggunakan kata itu. Tahan, kembali kepada kata aslinya. Nah itu banyak. Kembali kepada kata aslinya, kembali dulu biar tidak bersinggungan gitu loh, biar enak. Toh teman-teman Kristen akan bangga juga dengan menyebut istilah nama Tuhannya di dalam kitabnya berdasarkan originalnya gitu loh. Kami umat Islam bangga menyebut nama Tuhan kami berdasarkan yang tertulis di dalam kitab kami. Begitu juga teman-teman Kristen harus bangga menyebut nama Tuhannya berdasarkan yang tertulis di dalam kitabnya. Kenapa teman-teman Kristen ini nggak mau bangga menyebutnya? Kenapa? Gitu? Karena pengikut setan. Gitu. Nah, karena hanya setan yang suka berdusta. Ayo, betul nggak setan itu suka berdusta? Betul. Nah, sekarang original teks nama Tuhanmu siapa? Sembahanmu itu siapa? Aku mau tanya dulu Bang Zuma. Sembahanmu itu nama aslinya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus dalam bahasa Indonesianya siapa? Allah, gitu. Nah Yesus, terus kenapa ada Allah di dalam agamamu? Dari mana kau curi itu dari mana? Ditanggapi Ya, silakan wahai pendusta, pembohong, silakan. Ya, silakan Anda berdusta, silakan. Kebohongan dimulai. Al-Quran kan kata Allah itu kan alif lam hamzah kan. Bukan alif Latinnya lam alif hamzah kan. Latinnya apa? Latinnya apa? Latinnya apa? Latinnya ALLH. Hah? Latinnya ALLH. Dari mana Anda dapatkan Latinnya seperti itu? Allah, ya kan? Allah, LAH terakhirnya. Kalau cuman dengar wahai pembohong, wahai pendusta pengikut setan, dengar. Kalau Anda mengatakan ALLH berarti bacanya al. Tuhan kami Allah. Jangan kau hilangkan huruf A-nya. Karena kelihatan kali kalian itu pendusta, penipu, pembohong. Kan kelihatan cara Paulus itu yang kalian pakai. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, penganut Taurat ngaku Taurat, pada Roma ngaku Roma.
Untuk apa? Untuk menyesatkan orang. Masuk di Indonesia ngaku Islam menggunakan kata Allah. Ku tanya dulu samamu, jangan kau kotak-atik kata Allah ini. Saya tanya dulu, hei, anak setan. Ku tanya dulu samamu. Dari mana Bible menggunakan kata Allah ini? Itu dulu yang kau selesaikan. Silakan. Dari mana Kristen menggunakan kata Allah? Silakan. Iya, dengar ya. Kita lihat dulu original Al-Quran. Itu jangan kau bahas Al-Quran, kue anak setan. Jangan. Anak setan, kau bahas dari mana Bible menggunakan kata Allah di Indonesia ini? Jawab. Juma. Eja dulu bahasa Arabnya. Jangan kau bahas kitabku, Bahlul. Saya tanya dari mana Kristen menggunakan kata Allah. Cukup itu saja kau bahas. Ya eja dulu lah yang di Al-Quran. Anak setan, kau turun. Sebelum saya injak bibirmu. Turun kau, biadab. Anak lonte, turun. Saya tanya dari mana Kristen agama dari Barat ini menggunakan kata Allah. Kok bahas pula Quran? Habis ku maki kau kan, karena kalian itu iblis. Kamu semakin dungu, semakin mengizinkan saya memaki kalian. Semakin menghina Tuhan saya, semakin ku maki kalian. Oke gini loh. Ya coba kau jawab dulu. Jawab dari mana Kristen mengambil kata Allah ini, dari mana? Memang dari dulu ada alat di dalam Alkitab. Makanya saya tanya, dari mana Kristen agama Barat ini yang dibawa penjajah Belanda ini menggunakan kata Allah? Itu loh. Dah waktu Tuhan sudah menerapkan. Nah. Saya tanya baik-baik loh. Saatnya kalian memperlihatkan kebenaran dari sisi agama kalian. Kami menggunakan kata Allah karena di dalam bahasa Yunani Allah itu artinya sumpah serapah. Gitu. Kami menggunakan kata Allah karena dalam bahasa Ibrani Allah itu artinya apa? Pohon. Jujur, kami menggunakan kata Allah dari bahasa Indonesia. Allah artinya semisal atau seperti. Kamu keliru Bang Suma. Ya, jadi kata Allah ini kalian ambil dari mana? Ya, tidak ada diambil, itu kan Allah sendiri mengatakan. Ini kan saudara-saudara Kristen ini, apa dasar kami marah? Karena kalian menggunakan nama Tuhan kami dengan penghinaan. Itu kan Allah berfirman, Allah sendiri yang berbicara. Ya, kalau Allah berfirman oke. Tapi kalau Allah jadi manusia? Ya ada, itu Tuhan Yesus. Allah turun ke bumi. Kau dekat sini ku hantam balok-balok lehermu. Siapa itu Allah? Tuhan Yesus sendiri. Yang turun ke bumi, Allah menjadi manusia. Coba berita dek, jawab dek. Itu ditanya sama Bang Zuma. Berita silakan buka itu. Yang mati hari ditanya. Yang mati hari ini itu dewa. Yang mati hari ini itu dewa, bukan Allah. Yang mati yang kalian peringati kematiannya itu dewa, bukan Allah, bukan Tuhan kami, bukan. Tapi dewa kalian, dewa dari Roma yang mati hari ini. Baca Kolose atau Filipi. Di situ jelas dewa menjadi manusia Yesus. Jadi dewa kalian menjadi Yesus, bukan Allah Tuhan kami jadi Yesus, bukan. Coba kalian sadari itu ya, supaya kita damai. Bang, sudah tertulis Allah menjadi manusia. Itulah yang membangkitkan amarah kami. Karena kalian menulis Allah jadi manusia, harusnya dewa jadi manusia. Kamu tidak baca ada di Allah lahir. Justru karena itu tertulis, makanya kami tidak terima Tuhan kami dihina seperti itu. Paham? Paham kan? Jangan kau bawa-bawa nama Tuhan kami, please. Ganti semua kata Allah dalam Bible itu, ganti.
Ganti di situ. Entah apa kalian mau ganti terserah. Yang penting jangan nama Tuhan kami kalian bawa. Sudah tertulis. Bang Suma sudah tertulis. Ganti. Ku bilang ganti. Kan kitab mau bisa diganti, bisa direvisi, bisa dibolak-balik kan apa segala macam. Bisa kitab kau itu. Ganti. Hilangkan nama Allah dari kitab kalian. Paham? Ganti Theos atau Yahweh atau Elohim. Jangan ku bawa Tuhan kami. Kalian punya otak kan? Nah, punyalah otak. Kalian kata aja benci kepada ajaran Arab. Kalian benci kepada Islam. Kalian benci kepada Allah. Kalian benci kepada Nabi Muhammad. Kenapa kalian pakai Tuhannya? Gak malu kalian? Pakai Tuhan kamu sendirilah. Sembahanmu. Ya. Jadi jangan bikin kami marah. Kenapa saya marah? Saya ketua pembina. Ketua pembina pembela Islam. Paham? Mau kalian terima saya marah, tidak terima, urusanmu. Saya diperintah untuk jihad dalam agama saya. Saya tidak mau diwarnai oleh kalian. Itu agama saya, bela agama saya, itu hak saya. Dan negara menjamin kepada saya untuk membela agama saya. Apalagi membela Tuhan saya. Ganti Tuhan kalian itu. Jangan kau sebut Allah. Menjadi manusia itu dewa, bukan Allah. Hadirkan orang Kristen yang pintar untuk membahas ini. Ya, jadi kalau kami umat Islam selama ini sabar. Sudah cukup. Di sini ada ketua saya, di sini ada para penasehat saya, ada pembina-pembina yang lain. Saya sendiri sebagai ketua pembina, pembela Islam, apologet Islam, melarang keras Kristen menggunakan kata Allah. Itu penghinaan terhadap kami. Mau enggak kalian nama Tuhan kalian kami hinakan? Enggak mau kan? Makanya tolong hargai kita juga. Theos itu kan bagus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Dan firman yang adalah Theos itu telah menjadi daging. Kan keren. Kenapa kau bawa Tuhan kami? Dan adalah kebodohan Theos. Kan keren. Dan adalah kebodohan Allah. Kan itu menghina kami tuh. Itu penghinaan yang sangat-sangat luar biasa itu. Ya? Itu mati tuh. Ditukar nyawa itu penghinaan kalian itu sebenarnya. Cuman kami ini sabar. Tapi sudahlah. Mau sampai kapan kami harus sabar terus? Membiarkan kalian memplesetkan nama Tuhan kami. Sampai kapan? Sampai kapan coba umat Islam ini harus diam atas penghinaan kalian? Sampai kapan? Sampai anak-anak kalian pun tak sadar mengikuti kalian yang telah menghina lebih dulu. Tidak ada haknya orang Kristen menggunakan kata Allah. Tidak ada. Tunjukkan apa haknya. Ayo. Apa haknya orang Kristen? Secara lembaga. Secara kenegaraan. Apa haknya orang Kristen menggunakan kata Allah? Secara kenegaraan. Secara warga negara Indonesia, apa haknya kalian menggunakan kata Allah? Tunjukkan kepada saya. Apa haknya? Anda mengatakan kata Allah itu bahasa Indonesia. Bullshit. KBBI resmi mencatat Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan nama Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kuclu, itu nama, itu bukan gelar. Mau sampai kapan kalian membodohi anak-anak kalian? Sampai ini mereka yang sudah hampir mati pun datang ke sini masih mau juga menipu, ngotot. Yang mati itu Tuhan atau manusia? Allah jadi manusia. Gak ada yang sedang bahas itu. Kita sedang bertanya, yang mati hari ini kalian peringati itu manusia atau domba? Jawabnya Allah jadi manusia. Kan penghinaan. Kalau orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam diam dengan ini, ya entah apa yang ada dalam hati mereka. Tapi saya nggak bisa. Saya manusia yang paling menolak orang Kristen menggunakan kata Allah. Karena mereka hanya gunakan itu sebagai penghinaan kepada Tuhan saya. Kalian tak malu kah? Hah? Hei, kalian tidak malu kah menggunakan nama Tuhan yang umat Islam? Kan tak malu? Kalian tidak malu? Gelar Tuhan yang kalian pakai itu adalah nama Tuhan yang umat Islam. Kalian tak malu kah? Kalian punya otak kah? Hah?
Kamu nggak malu gitu? Katanya anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan kok kayak gitu caranya? Anak Tuhan itu jalankan, amalkan, ajarkan yang benar-benar aja. Nama Tuhannya umat Islam diambil, ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya. Malah dijadikan sebagai hinaan. Jadi kalau Anda mengatakan Allah jadi manusia, artinya Allah mati nanti dibunuh secara kutuk gitu. Kami mau terima itu seenaknya gitu. Nggak bisa kami terima itu, sakit hati kami. Allah jadi manusia, habis itu setelah jadi manusia ditampar, ditonjok, dibunuh. Enak kali kalian seenak perut kalian ngomong kayak gitu. Sudah gitu secara lembaga lagi. Aneh kalian itu. Harusnya kalian itu malu. Kalian mengatakan kami datang belakangan. Kalian mengatakan kami ini terbelakang. Kalian mengatakan kami ini pengikut Nabi yang begini bla dan begitu bla. Tapi kenapa kau menggunakan nama Tuhan kami? Hah? Tidak cukupkah itu Theos, Yahweh, Yehova, Elohim, Adonai? Banyak kali nama Tuhan kau ambil. Masuk ke Bali kau ambil juga sembahan orang Bali. Kau sampai kapan kalian kayak begini? Nanti kalau disampaikan kalian paling tersakiti, kalian paling terzalimi. Padahal kami menegakkan kebenaran. Kami tidak ingin Tuhan kami dihina. Sebagaimana kalian tidak mau Tuhan kalian dihina. Tapi kalian malah menghina Tuhan kalian sih. Malah kalian mengimani Tuhan kalian terkutuk. Berhentilah itu kawan-kawanku Kristen yang masih punya akal, berhenti. Malu sedikit. Menggunakan kata Allah itu malulah sedikit. Mau kalian sembunyikan dengan hanya menyebut nama Allah. Itu akan tetap ketahuan. Itu Tuhan kami yang kalian sebut. Paham? Apa ada ejaan A-L-L-A-H dibaca Allah? Ada? Tidak ada. Kenapa kalian menyembunyikan? Lidah kalian keluh kayak orang stroke. Hah? Kenapa? Karena kalian menghilangkan identitas yang sebenarnya di situ. Allah. Kalau menggunakan ejaan tajwid, maka bacaannya Allah. Tidak ada huruf O di situ. Ini juga kesalahan orang-orang yang membaca huruf Arab menggunakan kata huruf O. Tidak ada huruf O dalam bahasa Arab. Allah. Bukan Allah. Ini yang sering baca huruf O in dalam bahasa Arab ini. Bacalah Allah. Bukan solat. Solat. Bukan huruf O. Kebiasaan kalian ikut-ikutan sama orang Kristen sebut huruf ejaan hijaiyah dengan huruf O. Mana? Huruf Ra bukan roh. Huruf Ta bukan toh. Ya. Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia mengutuk keras orang yang menggunakan kata Allah di dalam agamanya, padahal mereka tidak mengenal Allah, malah mereka membacanya dengan sebutan Allah supaya menghilangkan identitas Tuhan yang umat Islam di situ. Saya kutuk keras dan saya tidak suka. Tolong supaya Lembaga Bible Indonesia menghilangkan kata Allah dan kalian baca Allah. Itu Latin, betul. Asalnya dari mana? Latin itu dari bahasa Arab kan? Dari nama Tuhan dalam bahasa Arab kan? Iya kan? Berarti merujuk kepada Tuhan siapa itu? Umat Islam kan? Berarti kalian menghina kami kan? Apa susahnya kalian menggunakan kata Theos, dewa, atau ilah? Kalau pingin kali bahasa Arab biar dianggap keren, gunakan kata ilah atau ilahun. Kenapa harus menggunakan nama Allah? Dan kalian hilangkan identitasnya menjadi Allah. Ya, sekali lagi saya akan marah keras kalau ada orang mengatakan Allah jadi manusia, mati dibunuh manusia. Theos jadi manusia, dibunuh manusia. Gitu ya. Saya kira begitu teman-teman, saya harus ibadah dulu. Terpujilah Allah kami.
Nah itu si monyet muncul lagi, alamu setan kau. Udah kau turun biadab, anak kucing, kau turun. Saya masih marah ini, kau turun, anak kucing. Kopi minum kencing ayam jantan hari Jumat pagi, biar kau sehat. Saya kira begitu sementara ibadah dulu ya teman-teman, adik-adik sekalian silakan diambil alih. Nanti kalau ada lagi yang bawa-bawa nama Allah, diturunkan aja langsung. Demikian untuk sementara, subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panglima kami. Oke, ya, Pak Ketua sama Kang Dito, saya Bang Peta sama Bang Zuma ini jadwalnya ya. Di sini kami dari Sulawesi, jadi jadwalnya duluan. Kami dulu, habis itu nanti kalau sudah selesai baru kami masuk kembali. Kang Dito sama Ustadz Alif ya, lanjut. Yap, aku ada waktu 45 menit. Ya, betul, siap. Lanjut. Assalamualaikum Bang Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ya. Bunda Mila udah kekenyangan tadi nih, udah makan beliau. Makan apa tadi itu, Bun? Makan pizza tapi sayuran biasa. Saya kan pemakan sayur. Tapi ada kemanginya kayaknya lihat Bunda ya. Mirip kayak mint leaf gitu. Oh iya. Ya lumayan lah. Ini Kang Dito, ini mungkin Ustadz Arif mau di follow nih. Disapa dulu. Oh iya. Kok tahu nih seperti ini akun besar mampus. Ini tinggalin akun saya ini. Teman-teman. Bang Fandi, Bang Zuma, ini Gurunda datang lagi nggak? Balik lagi nggak? Ya balik, insya Allah balik. Habis Jumatan. Ya? Satu jaman gitu kali ya? Ya, ada 40 menitan lah, 40 menitan. Ya udah, saya standby aja deh nih. Ini Bang Peta ya ininya, moderatornya. Promosiin dong akunnya Bang Arif tuh, kena tombak terus. Akun saya juga tuh. Saya juga mau ini Bun. Sama-sama ini, Bang Fandi sama Gurunda ini wilayah. Gitu ya? Oke, siap. Teman-teman yang untuk waktu Indonesia Timur ya? Timur. Tengah sekarang. Tenggara, iya. Aku Tenggara. Ya, yang sudah memasuki waktu sholat Jumat, silakan lakukan kewajiban dulu, kecuali yang berkerudung nggak apa-apa, kan gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada Pak Arif RH, Komal yang selalu menyediakan live. Katanya banyak kena tobak dan ini akun baru, silahkan bantu di follow dan semua akun yang ada di atas. Berikutnya juga ini ada Pimpinan dan Bu Darni, silahkan yang mau unfollow boleh. Bu Darni apa kabarnya? Kepas apa kabarnya? Baik, terima kasih. Sebelum ke masuk materi pembahasan, itu sering kita bahas di temanya kemarin Bang Fandi dan yang lain. Kita sering mengedukasi teman-teman Kristen. Ayolah teman-teman Kristen, kenali nama Tuhanmu sesuai dengan tulis dalam kitabmu. Malah justru kadang mereka yang merasa asing dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya. Itu yang sangat aneh buat kami. Tapi saya rasa dengan apa yang kita sampaikan, kita ajak mereka mengenal nama Tuhannya, itu mereka itu jadi paham dan mereka teredukasi. Selama ini memang mungkin tidak mendapatkan pelajaran, kan gitu ya. Nah, ketika teman-teman Kristen bangga dengan Tuhannya, umat Islam bangga dengan Tuhannya, kita bisa hidup berdampingan dengan santainya, diskusi. Silakan orang Kristen mengenalkan Tuhannya, menjelaskan konsep dan sebagainya. Kami juga Muslim sesuai dengan kaidah kami, kan gitu. Jangan main loncat pagar, jangan masuk ke dalam pagar rumah orang, udah gitu masuk ke pagar rumah orang, mengobok-obok, ngaku pemiliknya dan mengaku yang punyanya malah sebagai orang yang tidak pemilik sepenuhnya gitu loh. Justru dituduh. Bu Darni masuk loncat pagar rumah saya. Di tempat saya ada bunga yang bagus. Bu Darni ambil bunganya, bilang saya yang nyuri. Parah kan gitu. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Ayo kita Bu Darni dan Kepas kita diskusi. Ini kabarnya kami lihat kalender hari ini adalah katanya wafatnya Yesus Kristus. Walaupun sebenarnya dalam kalender lain. Pasca bagi kita semua manusia bahwa atas kematian Allah kita ditebus. Dalam terjemah dalam satu kalender lain menyebutkan wafatnya Isa Al-Masih. Semoga ini ya untuk pemilik yang pencetak kalender dan sebagainya jangan lagi menggunakan kata Isa Al-Masih.
Ya, gunakanlah nama Yesus Kristus karena Isa Al-Masih belum wafat. Makanya tolong jangan menggunakan kata Isa Al-Masih. Ini kami sampaikan kepada orang yang suka cetak kalender atau yang punya baik digital maupun yang cetak ya. Jangan, bilang aja Yesus Kristus, silakan, karena itu nama Tuhannya orang Kristen. Jangan katakan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih Al-Quran menyebutkan dia belum wafat. Makanya ini masih ada, saya lihat tadi, lihat kalender di HP. Laptop, wafat Isa Al-Masih. Apa-apaan ini kan gitu. Isa Al-Masih itu belum wafat berdasarkan ayat Al-Quran. Justru yang wafat itu katanya Yesus Kristus yang menjadi Tuhannya orang Kristen. Mestinya itu untuk orang Kristen dong kabar itu dan disebutkan nama Tuhannya berdasarkan kitabnya gitu. Nah ini kita sampaikan dan ini juga teman-teman umat Islam semuanya mohon kita sama-sama memahami hal-hal seperti ini karena ini sebuah dari misi dari agama teman-teman Kristen sendiri menggunakan istilah-istilah yang dikenalkan di dalam Islam tapi tidak menggunakan istilah di dalam kitab mereka begitu. Nah oke, itu penyampaian dari kami. Kedua, berikutnya kalau memang Bu Darni dan Kepas meyakini, sebentar dulu. Bu Darni dan Kepas meyakini bahwa dia itu Tuhan juga. Yes. Yesus Tuhan. Oke. Yes. 1000 derajat. Ucapan kami ini tidak diimani dengan hati, tapi saya sebagai konteks omongan sebelumnya sebelum kita lanjut diskusi, kita ucapkan turut berduka cita atas kematian Tuhannya. Semoga Tuhannya diterima di sisi Tuhan. Baik, berduka cita, Mbak. Tapi selama hari Paskah atas kematian Yesuslah kita diselamatkan. Ya, jadi benar ya. Orang-orang Kristen kan memang harus memberitakan kematian Tuhan kan? Betul Ustaz. Iyalah kematiannya lah darah Yesus ditebus. Enggak, kan sampai di kalender disebutkan kematiannya di hari Jumat kan gitu. Dan di dalam kitab Korintus juga disebutkan dengan minum darah ini dan makan daging ini kalian memberitakan kematian Tuhan. Artinya kematian Tuhan itu harus diberitakan oleh Kristen. Kematian Tuhannya itu harus diberitakan. Benar nggak? Coba kalian beritakan kematian Tuhan. Saya ingin dengar. Iyalah mengingat itu kan ada nanti perjamuan kudus kan dibilang inilah darahku, inilah dagingku, makanlah. Itu kan roti, baru ada itu anggur. Kan nanti ada perjamuan kudus. Mengingat kematian Yesus. Oh, jadi Kepas ini memberitakan kematian Tuhannya dengan minum anggur. Iyalah bahwa inilah pengorbanan Yesus ketika di kayu tiang salib. Minum anggur itu identik dengan lagi berduka atau dengan lagi happy sih sebenarnya Kepas? Mengenang lah, mengenang. Tua dia Ustaz. Sudah kebiasaan tua dia. Jadi Kepas ini mengenang kematian Tuhannya dengan minum-minum anggur dan makan roti gitu. Iya, anggur, gitu. Ya seperti anggur buah itu bukan anggur yang beralkohol, anggur alkohol bukan. Kalau kami kalau kami Kristen di Advent, saya kan termasuk yang memasak. Baru kami sabat yang lalu perjamuan kudus memperingati kematian ya. Anggurnya itu bukan pigor kami buat, bukan. Buah anggur itu kita beli di pajak, ya. Kita beli di pajak, lalu saya rebus. Saya rebus itu murni, nggak ada pakai alkohol, nggak, murni. Udah, enak loh. Kalian coba itu, wis, enak loh. Itu. Jadi rotinya kami buat gini, tepung terigu yang nomor 1. Itu dipanggang, ya kan? Nggak bisa campur-campur garam, nggak bisa asli tepung dengan mentega saja. Itulah melambangkan dagingnya gitu. Bu Darni, baik, terima kasih. Oke, saya tidak akan membahas, mungkin nanti kalau kita kupas lebih jauh, ada juga kok yang buat ada alkohol sampai tidak sadar dan sebagainya. Tapi kan oke lah, itu bukan konteksnya Bu Darni untuk menjelaskan karena pasti bilang itu mungkin nanti oknum dan lain sebagainya. Oke, nah pertama di sini ternyata tadi diakui oleh teman-teman Kristen bahwa Kristen itu memang Tuhannya pernah mati dan harus diberitakan tentang kematian Tuhannya. Bahkan tadi dengan cara itu minum anggur dan makan roti. Saya ingin tahu, minum anggur itu kan maksudnya apa? Minum darah Yesus? Itu melambangkan anggur itu darahnya yang tercurah di kayu salib. Itu dia. Kan disuruh Yesus. Ada ayat Alkitabnya, peringatilah ini. Jadi kami makanya memperingatinya sesering mungkin. Kalau kayak kami di gereja kami, 1 tahun itu 4 kali kami perjamuan kudus. Memperingati. Jadi Bu Darni ketika minum anggur dan makan roti,
itu Bu Darni sedang memberitakan kematian Tuhannya dengan simbol meminum darah apa yang tercurah di dalam diri Yesus gitu. Ya, memperingati, kami mengenang masa-masa detik-detik Yesus itu tersalib, darahnya tercurah. Nah, jadi kami di situ lalu darahnya menangis. diminum. Kami di situ menangis, bukan bergembira. Nah, tetapi kami bergembira atas kematiannya kami itu diselamatkan. Karena kami menerima dia. Sebentar Bu Darni. Jadi kematian Yesus itu menangis apa bergembira Bu Darni? Sewaktu kami perjamuan itu, mengenangnya itu menangis dong. Masa dia yang disalib? Haturannya saya yang disalib. Nah, itu dia. Oh, jadi bukannya malah ketika senang Yesus dosanya ditebus, Bu Darni. Iya, masalah itu dosa kita ditebus. Jadi, itu memang nangis kita senang. Nangis apa senang nih jadinya? Lah kalau Yesusnya sewaktu mengenang, disalib berarti kan dosanya nggak penyaliban itu. Sewaktu mengenang penyaliban itu, kalau bagi saya ya, kalau saya sedih gitu loh. Jadi mendingan Yesus nggak usah mati gitu maksudnya. Bu Darni. Ya, lagi mematuk martel jadi bising sebelah. jadi mendingan Yesus nggak usah disalib gitu maksudnya. Kan Yesus yang menyuruh peringatilah ini. Bingung kan kayak makan buah si malakama. Enggak bingung, kami enggak, umat Kristen enggak loh. Ya, jadi kami memperingatinya itu 1 tahun itu 4 kali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kami peringatin itu. Kita peringati lebih sering. Kita mengenang penyaliban pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya tuh sebenarnya dengan kematian Yesus tuh Bu Darni itu senang apa enggak? Itu loh. Enggak senang sih. Enggak senang. Ya, kita kalau sedih. Dia sedih, saya terima itu sedih, nangis karena Nah, kalau dia nggak mati, lah Bu Darni dosanya masih ada, nggak ditebus. Ya, tapi apapun ceritanya tetap itu harus dijalani, harus digenapi. Karena Yahweh itu mau menebus kita. Kan sudah dikatakan di dalam kitab Yesaya, aku adalah Yahweh penebusmu. Kan katanya, aku adalah Yahweh juru selamatmu. Yahweh itu roh tak kelihatan. Bagaimana dia caranya menebus manusia itu? Diturunkannya dirinya, yaitu firman-Nya, Yesus, agar bisa menebus manusia. Itu nggak ada itu, nggak ada itu Bu. Jangan bilang nggak ada, itu iman kami, itu ajaran kami. Kalau iman tuh, kalau kalian tak percaya ya silakan saja. Bukan nggak percaya lah. Kita nih kan ngebahas ini bukan masalah percaya nggak percaya, ngebahas ini apa yang ada di Bible itu yang kita bahas, jangan ditambah dikurangin, kan nggak boleh begitu. Kan Yesus udah bilang nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang, tuh. Iya. Itu dia. Ini Bu, kan ada ayatnya ini Bu. Dengar Bu. Yesaya 43 ayat 1. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, kata Yahweh. Aku itu siapa? Ya? Aku itu siapa? Yahweh, pencipta kan langit dan bumi, Yahweh. Bukan Allah seperti kalian, bukan. Sebenarnya Yahweh. Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalian kan, aku senang loh. Aku senang sekali dirubah itu Alkitab menjadi Yahweh. Itu Yahwehnya Abraham yang kalau Bu Darni bilang itu menebusnya dengan apa? Dengan korban apa dengan tumbal? Di zaman perjanjian baru dia melalui kurban-kurban binatang, darah binatang, ya. Nah, digenapi di perjanjian baru cukup sekali dengan darah yang suci, yaitu darah Yesus. Tapi itu kan bukan Yesus. Jadi kami nggak perlu lagi tiap tahun potong kurban, tiap tahun potong kurban, nggak lagi. Tapi kan yang ngomong kan bukannya Yesus, Bun. Aduh, gimana sih, Bun? Itulah penggenapannya. Aku sudah muak dengan korban-korban sajianmu, kan kata Yahweh. Bukan Yesus yang ngomong, Bun. Yang Yesus nggak ngomong begitu, nggak ada kata-kata Yesus suruh begitu. Gimana sih? Ada, ini dia ya, dengar ya. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Bang Arif aja deh. Dia nggak dengerin saya, suara saya kecil. Ini Yesaya ini nabi loh, Yesaya ini nabi. Makanya kalian itu seluruh umat manusia seharusnya merah aja, yang tulisan merah. Baik, saya izin kembali ya. Iya, tadi kalau masalah poinnya Kristen mengakui memang Tuhannya pernah mati di hari Jumat
dan itu harus diberitakan kematiannya dan dirayakan gitu kan ya. Memang dalam posisi dilema antara bahagia dengan sedih. Tidak ada jawaban yang tegas. Kalau dia mengatakan bahagia, maka Bu Darni tertawa di atas penderitaan orang lain. Kalau dia mengatakan bersedih, ya gimana mau bersedih, orang dosanya ditebus kan gitu. Itu pertanyaan saya kayak makan buah si malakama, Ustadz Alif. Memang agak ribetnya selama kita berdiskusi. Tapi kembali lagi, apalagi dengan cara perayaan pemberitaan kematian Tuhannya dengan cara minum anggur. Anggur itu kan identik minuman yang mahal gitu kan. Wah, momentum yang sangat. Kalau party di sini begitu tuh pesta. Seperti itu Bu Darni, oke? Ikan Bang Alif, kami di gereja perjamuan itu nggak boleh masuk ke dalam gereja itu anggur alkohol, nggak bisa. Nggak, iya nanti kalau bahas ke situ Bu Darni, itu kan ada beberapa versi gereja yang menyediakan caranya. Saya bilang, saya tidak akan lebih dalam. Ini yang kebenaran. Tentu ada dong di antara itu kebenaran yang sejati. Ada nggak yang sampai minuman mabuk-mabuk gitu? Nggak boleh, haram. Mabuk-mabuk itu haram. Kalau gitu, Ustadz Alif izin. Kalau gitu naikkan yang mu'alaf tuh, yang dari satu dari Katolik, satu dari Kristen. Nggak boleh dong. Namanya juga mabuk-mabuk, ya diharamkan. Kan merusak. Ya, kalau udah makanya mabuk saya kan bilang tadi, iya, tapi pada realitanya nanti ada hal-hal yang sampai mohon maaf lah ya, saya tidak akan bahas lebih jauh di sini. Nanti saya tidak mengakui itu. Bu Darni kan mengakui bahwa memang dia memegang hukum Torah, katanya kan tidak boleh kan, makan babi aja nggak boleh. Oke lah, kembali saya tidak mau membahas tentang oknum-oknumnya. Nah, kepada ayat-ayat tadi, contoh mungkin yang Tuhan berfirman di dalam kitab Yesaya, saya coba mengutip Bu Darni. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Benar nggak ada dalil seperti ini? Benar. Di mana? Yesaya 44 nomor 24. Oke? Saya baca Yesaya 44:24. Pertanyaan kayak kuis pamili 100 saja. Baik, di sini katakan, akulah Tuhan yang membentuk engkau sejak dalam kandungan. Yesus pernah dikandung nggak? Yes, pernah. Nah, yang membentuk Yesus sejak dalam kandungan siapa? Kan dia datang sebagai manusia. Nah, di sini Tuhan berfirman, akulah Tuhan yang membentuk engkau sejak dalam kandungan. Manusia ketika dalam kandungan itu dibentuk oleh Tuhan, betul? Ya, betul. Nah, Yesus ketika di dalam kandungan, dia dibentuk oleh Tuhannya. Yesus itu kan roh. Yesus itu kan hadir roh. Ya sudah lah, sama dilahirkan itu Bu Darni. Yesus itu kan firman Yahweh yang datang sama dikandung itu. Beda apanya yang beda? Ini siapa nih yang mau maju nih? Aku mute. Silakan Ustaz Alif, silakan Ustaz. Oke, terima kasih. Kalau saya dikasih kesempatan biar tidak terputus. Oke, nah di situ sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Yesus manusia atau bukan Bu Darni? Manusia. Yesus datang, Yesus itu gelarnya Tuhan. Dia datang sebagai manusia. Jangan main gelar-gelaran lah nanti kita. Ya, memang Yesus, gelarnya Tuhan. Yesus mengaku. Gelarnya Yesus itu Tuhan. Dia datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat, antikristus. Betul. Manusia gelarnya kan? Iya, gelarnya Tuhan. Kenapa dikatakan gelarnya Tuhan? Datang sebagai manusia gitu loh. Ya, sebagai manusia itu. Nah, berikut juga Yesus sebelum datang sebagai manusia, Bang Alif. Sebelum Yesus datang sebagai manusia, apa dia? Firman Yahweh. Yohanes 1 ayat 14. Bu Darni pelan-pelan. Kita semua datang sebagai manusia, Bu Darni. Kita semua datang sebagai manusia. Dan kita semua berasal dari Tuhan. Ada nggak di sini? Coba, Bu Darni berasal dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Enggak. Kalau kita bukan datang sebagai manusia, bukan. Kita memang dilahirkan memang manusia. Beda lah dengan Yesus. Yesus itu datang ada tujuannya. Tujuannya datang menyelamatkan umat manusia dari dosa, dari kutuk dosa. Oke, Bu Darni, semua kita ini datang sebagai manusia. Karena ada yang datang sebagai binatang, sebagai sapi, sebagai kambing. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita datang memang sebagai manusia. Nah,
datang yang sebagai manusia ini tentu dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itulah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Dalilnya Yesaya 44 nomor 42, sorry. Karena tadi sudah dibahas. Kalau Anda percaya dengan dalil kitab perjanjian lama, bahwa di situ Tuhan berfirman, akulah yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Nah, Yesus pernah dikandung? Pernah. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Berarti Yesus dibentuk oleh Tuhan ketika dia berada di dalam kandungan. Itu loh poinnya Bu Darni yang saya sampaikan. Oke, baik, ku ikuti kalian. Ku ikutin. Kemanusiaannya dibentuk, oke. Kemanusiaannya itu dibentuk. Oke. Berikutnya, aku yang membentangkan langit dan menghamparkan bumi, yang seorang diri. Siapakah yang mendampingi aku? Ini kalimat sarkas dari Tuhanmu ini. Siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak pendamping Tuhan yang menghamparkan langit, membentangkan langit, menghamparkan bumi? Ada nggak? Yang seorang diri. Firman-Nya. Kalau nggak dia berfirman, mana bisa? Di sini rohnya. Kalau tidak ditiupkan rohnya itu, mana bisa hidup manusia? Makanya Trinitas itu harga mati, nggak bisa dikurang-kurangi. Versi Kristen, bukan versi Yahudi. Trinitas versi itu Yesus. artinya Yahweh itu, Elohim itu menyatakan dirinya di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Budarni, coba. Sampai ada kalimat tanya, siapakah yang mendampingi aku? Itu Tuhan berfirman, siapakah yang mendampingi aku? Budarni malah kasih jawaban, ada. Wah, bahaya. Justru saya bilang ini kalimat penekanan. Tanya ini bukan ada yang mendampingi Tuhan. Yang seorang diri, yang membentuk manusia sejak dari kandungan, yang membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Itu Tuhan seorang diri, dia berfirman. Siapakah yang mendampingi aku? Malah Budarni ngasih ada. Pantas di dalam 10 perintah Tuhan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Budarni malah melanggar itu. Karena Budarni bilang ada. Padahal di sini Tuhan berfirman seorang diri yang membentangkan langit dan menghamparkan bumi, yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Seorang diri dia bilang. Iya betul itu. Siapakah yang mendampingi aku? Berarti nggak ada kan? Iya, dia sendiri. Ah gitu. Terima kasih. Tapi ya, dia itu kalau tidak ada firman-Nya, kayak mana dia jadilah ini. Kalau tidak ada Roh Kudus, nafasnya, bagaimana manusia bisa hidup? Makanya Trinitas itu tak boleh tawar-tawar. Baik Muslim, baik Yahudi, bahkan keyakinan agama lain pun percaya kalau Tuhan itu bisa berfirman. Justru alangkah naibnya kalau Tuhan tidak bisa berfirman. Itu bukan pembahasan yang diberatkan buat saya. Justru Tuhan berfirman. Sebagaimana dijelaskan, dia berfirman menciptakan langit, bumi, dan sebagainya. Itu udah dijelaskan gitu loh Budarni. Nah, yang berfirman inilah. Termasuk dia yang ketika menjelaskan tentang dirinya, dia sedang berfirman. Coba, akulah yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Membentangkan langit, menghamparkan bumi, yang seorang diri, siapakah yang mendampingi aku? Dia itu Tuhan sedang berfirman atau tidak? Nah, berfirman. Berkata-kata. Iya. Loh. Apa tadi Bang? Yesaya 44 ayat. Pak Budarni, berkata-kata itu bahasa pasar Budarni. Kepada Tuhan ya gunakan kalimat yang sopan, yaitu dengan kalimat berfirman. Firman itu kan nanti berkaitan dengan ada makna titah perintah yang apa sesuai dengan kehendaknya itu terjadi. Yesaya 44, Yesaya 42 nomor 24 itu tadi saya sampaikan. 4424 itu Budarni, udahlah pelajaran anak SD jangan dibahas, itu sudah tuntas pembahasan kita. Nah, ketika firman Tuhan bahwa semua itu Tuhan lakukan seorang diri, siapakah yang mendampingi aku? Itu Tuhan bertanya, bukan saya. Siapakah yang mendampingi aku? Budarni percaya nggak ada yang mendampingi Tuhan dalam menciptakan semesta ini? Yes, percaya dong. Inilah dia pemagang firman Tuhan. Kalau kita Anda melanggar 10 perintah Tuhan. Nah, justru Tuhan bilang seorang diri. Ini gimana? Iya, firman-Nya itu dan rohnya itu kan seorang diri itu. Dia dirinya itu, firman itu. Dan roh itu dirinya itu. Astagfirullahaladzim. Gimana sih kalian ini?
Oh, astaga naga. Tuhan yang seorang diri menciptakan segala sesuatu. Kalimatnya, ada nggak yang mendampingi Tuhan? Itu Tuhan bertanya. Iya, seorang diri dia melalui. Berarti tidak ada yang mendampingi Tuhan kan? Rohnya itu kan nafasnya. Gimana dia menghidupkan manusia itu kalau tidak dihembuskannya kepada manusia itu, rohnya itu, nafasnya itu. Pertanyaan saya, jadi Tuhan seorang diri atau tidak? Seorang diri dia itu, ya sudah, kalau seorang diri berarti tidak ada yang mendampingi Tuhan, betul? Iya, sendiri ya sudah, dia. Selesai. Tapi melalui roh dan firman-Nya. Nah, itu dia. Iya, seorang diri dengan cara berfirman Tuhan itu. Dan rohnya. Kan itu. Nah, itu. Betul itu, betul. Lah iya, Tuhan berfirman. Udah selesai yang seorang diri itu. Nah gitu. Nah sekarang, ada nggak Tuhan lain selain yang seorang diri itu? Di abad kedua, di abad pertama. Tak ada lagi Tuhan lain selain Yahweh. Alhamdulillah. Kecuali dia menyatakan diri. Kecuali dia menyatakan dirinya. Melalui Yesus, firman-Nya datang, yaitu Yesus turun ke bumi. Oke, pelan-pelan dia juga sekali. Itu, nggak ada orang lain itu, nggak ada Allah lain itu, nggak ada itu Yahweh tetap Tuhan satu. Lain. Nggak ada tiga. Ya, baik, gitu, terima kasih Bu Darni, pelan-pelan, alhamdulillah. Kadang-kadang kalau teman-teman Advent, kalau baca kitab Perjanjian Lama itu agak-agak bagus sih dalam hal pemahaman ketuhanannya, dia ke prinsip monoteisnya itu ada. Nah, di sini sudah dipahami memang Tuhan seorang diri, tidak ada yang mendampinginya. Maka Yesus itu kan sesosok manusia, kan gitu ya. Sesosok manusia yang lahir di abad pertama keluar dari rahim Maria. Maka Yesus itu kan sosok lain daripada Sang Pencipta alam semesta yang seorang diri menciptakan segala sesuatu, kan gitu Bu Darni. Maka di sini lain. Salah. Kalau sosok lain udah dua Yahweh. Tadi udah Yesus ini dirinya Yahweh, firman-Nya Yahweh turun ke bumi. Bukan ada Elohim yang lain, bukan ada Yahweh yang lain, tidak. Tetap Yesus itu adalah dirinya Elohim itu, firman-Nya Elohim itu yang menjadi manusia sesuai dengan dalil Yohanes 1 ayat 14. Error lagi nih. Iya dong. Pelan-pelan. Bukan tiga Yahweh kami, tidak. Satunya. Dia menyatakan diri, Yahweh kami ini menyatakan diri melalui firman. Bu Darni, aku pelan-pelan Bu Darni. Sedikit-sedikit kita bicaranya Bu Darni. Bu Darni, ini kan kita konteksnya komunikasi dengan baik. Yang berfirman di dalam kitab Yesaya itu tadi Sang Bapa atau bukan? Dong, Sang Bapa lah. Sang Bapa. Sang Bapa berfirman, seorang diri dia menciptakan segala sesuatu. Dan dia menciptakan dengan berfirman, kan gitu? Iya. Oke, nah sekarang di abad pertama tiba-tiba ada sang anak ini juga Tuhan. Berarti bukan sang anak ini juga Tuhan, bukan begitu. Di abad perjanjian baru, di abad pertama, Yesus ini ada tetap juga Elohim itu. Karena Yesus ini adalah firman Elohim, nggak ada beda. Sebelumnya pribadi Yesus ada nggak di zaman perjanjian lama? Ada, firman dia belum menjadi manusia. Lah firman itu kan tadi perkataan Tuhan. Yes, Yesus ini memang dirinya Elohim itu. Gitu dia. Jadi di abad pertama perkataan Tuhan itu sudah jadi manusia. Yesus ini firman Elohim. Gimana sih bilangkannya? Gimana jadi bingung sendiri Bu Darni. Nah, di abad pertama itu kan Yesus belum ada, kan gitu. Yang ada cuma sudah ada Yesus di bukankah abad Yesus pertama. Bukankah Yesus sebelum abad pertama di perjanjian lama kitab Yesaya tadi kan Tuhan seorang diri. Berarti kan Yesus belum ada. Yesus itu kan tunggu dulu. Yahweh ini kan firman itu berbicara dia di perjanjian lama, belum menjadi manusia, masih satu dia menyatu. Awalnya Yesus ini kan bersama-sama dengan Yahweh itu. Lalu di abad pertama firman itu menjadi manusia. Yang bernama Yesus. Nah, berarti di abad pertama Tuhannya nambah satu. Bukan nambah. Loh,
Dia yang menjadi manusia, firmannya Elohim itu, firman Yahweh turun ke bumi jadi manusia. Kita buktikan, kalau Yahweh turun kan nggak bisa dihampiri, Bang Alif. Dia nggak bisa kelihatan, dia tidak bisa kita hampiri. Manusia tak bisa untuk menghampirinya. Makanya dia mengutus dirinya, yaitu firmannya menjadi manusia turun ke bumi. Budar nih pelan-pelan. Gitu. Tadi sebelum masa perjanjian baru ada tuh Bapa itu kan ada firmannya, ada rohnya. Yang seorang diri semua itu satu pribadi. Nah, lalu di abad pertama firmannya itu menjadi manusia. Kan gitu. Nah, pribadinya nampak. Oke? Dia lahir dari rahim Maria. Nah, baik. Setelah firman itu jadi manusia, di dalam diri Bapa masih ada nggak sang firman? Loh, firman itu mana bisa hilang? Nah, ada nggak dalam diri Yesus sang firman? Udah pasti dong. Nambah satu nggak itu? Nggak nambah. Loh, kan tadi katanya firman jadi manusia. Kan kata Yesus, firman dalam diri Bapa. Coba Bu Darni, firman dalam diri Bapa menjadi manusia. Tapi Bu Darni yakini juga dalam diri Bapa tetap firmannya masih ada. Berarti kan nambah satu toh? Nah, begini, contoh begini. Firman sudah menjadi manusia turun ke bumi. Apakah ada Yahweh di sorga? Kan gitu sekarang. Ada dong. Ya, dia mana bisa turun ke bumi? Yahweh itu nggak bisa turun ke bumi, nggak sanggup manusia untuk melihat wajah Yahweh itu. Maka dia mengutus dirinya. Itulah firmannya turun ke bumi. Gitu. Biarin aja Pak Arif yang gede, nggak apa-apa. Loh, iya, coba. Bu Darni ini tadi di awal bahas kitab Yesaya perjanjian lama, saya udah senang tuh Bu Darni, itu lurus bener. Tuhan itu katanya seorang diri yang memang hanya di sini saya beda keyakinannya, ada firmannya, ada rohnya gitu kan. Itu oke, itu pandangan Bu Darni. Ada firmannya, ada rohnya yang Tuhan seorang diri ini. Nah, ada firmannya ini, yang firmannya ini di abad pertama menjadi manusia. Tapi Bu Darni mengimani juga bahwa karena firman juga pribadi Tuhan katanya. Nah, yang menjadi manusia tapi tetap ada. Yang seorang diri itu firmannya tetap ada. Berarti kan nambah jadinya kan? Bener nggak? Jadi nambah. ada Bapa, ya kan? Ada roh, ada firman satu pada diri Bapa, ada firman kedua dalam diri Yesus. Udah, aku ya. Udah ya. Nah, makanya begini loh. Konsep. Nah, sekarang konsep keberadaan nambah satu Elohim itu bukan keberapaan Elohim itu, bukan ya. Cara kita mengenalnya bagaimana? Nah, makanya kita belajar begini loh. Yahweh itu menyatakan dirinya di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Harusnya Yahweh itu gimana lagi nih? Yahweh menyatakan dirinya dalam Bapa. Iya, dia menyatakan dirinya dalam Bapa. Yahweh itu siapa? Yesus. Bapa itu siapa? Kok aduh, Mak. Banyak kali Tuhannya Bu Darni ini. Bukan banyak. Kolektor Tuhan ini Bu Darni. Yesus ini kan hakikatnya itu kan Yahweh. Roh Kudus ini kan hakikatnya Yahweh. Bapa hakikatnya Yahweh. Bapa hakikatnya Yahweh. Iya kan? Jadi ada berapa Yahweh? Satu Yahweh. Tadi disebut ada berapa? Sama seperti contoh-contoh. Tunggu dulu. Si Diarni ini hakikatku apa? Manusia kan? Di dalam manusiaku ini ada tubuh, roh, dan jiwa. Apa tiga si Diarni? Kan satu. Begitulah keberadaan Yahweh kami itu. Jangan kalian bilang Yahweh kami tiga. Enggak, satu tetap. Hanya dia menyatakan diri melalui itu tadi. Yesus, Roh Kudus. Nah itu. Bu Darni. Makanya tunggu dulu Bang Alif. Makanya nanti menghakimi siapa? Yang menjadi manusia ini. Karena Yahweh ini kan roh, tak kelihatan. Nah, jadi yang untuk menghakimi dunia ini nanti, yang menyatakan diri menjadi manusia itulah, kan kelihatan. Maka dialah nanti menghukum seluruh manusia ini. Begitu kami. Yang saya tahu. Bu Darni. Oke. Silakan. Ya itu
itu kan kembali bahwa ranah ke dalam doktrin iman Buddhani memang selalu memposisikan dan mengagungkan Yesus. Yesus sendiri berkata, jangan kau kira aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Nabi Musa lah yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, yang engkau harapkan, yang menjadi pengharapan itu di Yohanes 5 nomor 38, 36, 37, 38. Pokoknya di situ dari 35 itu. Ada juga yang mendakwa Bani Israel itu Nabi Musa juga sama. Yang akan mendakwa manusia. Dan Yesus sendiri ketika dia menghakimi, itu bukan otomatis Yesus itu seenaknya, bukan. Yesus itu mengikuti instruksi. Berdasarkan apa? Berdasarkan instruksi yang dia terima dari Bapa yang namanya firman. Yesus menerima firman dari Bapa yang diajarkan di tengah-tengah Bani Israel, kalimat-kalimatnya harus dipegang. Ketika nanti di hari penghakiman, kalimat itulah yang akan menjadi hakimnya. Contoh, ketika Yesus berkata bahwa dengarlah wahai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Itu prinsip. Prinsip yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa Elohim itu, Yahweh itu Tuhan kita. Adalah Tuhan yang Esa. Nah, kalimat seperti itu yang sudah diucapkan oleh Yesus, itulah yang akan menjadi barometer hakimnya di akhir zaman. Itu maksud Yesus. Bacalah Yohanes 12 dari 48. Dari Yohanes 12 dari 48 sampai 50 itu ucapan Yesus. Contoh Budari, tadi kalimat Yesus. Kalau Yahweh adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa, di situ Yesus Tuhan atau bukan? Yes. Yesus kan gelarnya Tuhan. Yesus bilang Yahweh adalah Tuhan kita. Iya. Yahweh adalah Tuhan kita. Tuhan dia kita. Berkata seperti itu sebagai manusia. Ya, iya betul. Di bumi. Iya, dia kan berkata seperti itu. Tapi Yesus ini kan gelarnya Tuhan. Itulah ajaran Yesus, betul? Betul, nggak salah itu. Nah, itu ajaran Yesus. Yesus mengajarkan Yod-He-Vav-He, Tuhannya Bani Israel, itu adalah Tuhan kita. Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Itu ajaran Yesus. Karena Yesus berkata Tuhan kita, bukan kita Tuhan, gitu loh. Tapi Yesus berkata Tuhannya Nabi Musa, karena di situ Yesus sedang mengutip pernyataan Nabi Musa. Sedang mengutip pernyataan kitab Torah Musa. Yang dia katakan bahwa Elohim Yod-He-Vav-He adalah Tuhan kita. Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Adalah Tuhan yang Esa. Berarti Yesus tidak terlibat. Ketika Nabi Musa berkata seperti itu, apakah Nabi Musa terlibat? Dia itu juga Tuhan? Berpikir sejenak coba Budar nih. Tidak, beda dengan Musa. Lah, sementara Yesus sendiri mengutip pernyataan Nabi Musa. Dengan Yesus. Jauh beda, jauh kelas. Bukan Budar nih, pelan-pelan. Markus 12 nomor 29, Yesus berkata seperti itu berdasarkan kitab Ulangan 6 nomor 4. Saya yakin Anda setuju. Oke? Artinya Yesus mengulang pernyataan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berkata, Yod-He Adonai Eloheinu Adonai Ehad, bahwa Tuhan Elohim adalah Tuhan kita, adalah Tuhan yang Esa. Nabi Musa terlibat nggak kalau dia itu Tuhan? Tidak. Nah, Yesus mengulang pernyataan Nabi Musa. Dia berkata, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Bahwa Elohim adalah Tuhan kita, yaitu Tuhan yang Esa. Berarti kutipan Yesus ini juga sama posisinya dengan Nabi Musa. Posisi Yesus tidak terlibat dirinya sebagai Tuhan. Dia justru berkata, Tuhan yang Esa itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Berpikir sejenak coba Budarni. Gunakan akal sehatnya. Nah, sewaktu Yesus berkata Yahweh adalah Tuhan kita, posisinya di situ kan di bumi. Sebagai manusia dia berkata seperti itu. Itulah yang akan menjadi hakimnya nanti. Tapi gelar Yesus ini tidak bisa berubah. Karena Yahweh sendiri memfirmankan kepada malaikat bahwasanya Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa dia berkata lagi Yahweh adalah Tuhan kita? Posisinya sebagai manusia di bumi.
Oke, baik. Pelan-pelan. Karena nanti kan, tunggu dulu. Okay. Karena nanti kan Yesus ini kembali kepada firman itu tadi. Kembali ke asalnya. Sesuai dengan Yohanes 1. Memang Karena sulit sih pada kalau mulanya sudah adalah Trinitas. firman. Okay. Firman itu dulunya bersama-sama dengan Yahweh. Firman itu menjadi manusia. Coba, Firman Bu Darni, itu adalah Yahweh. Bu Darni. Gampang kan? Elohim, Tuhan yang Esa tadi, menggelari Yesus sebagai hamba, Anda setuju atau tidak? Ya, utusan. Kan ke bumi diturunkan. Iya. Anda setuju kan kalau Yesus itu Anda setuju kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan berdasarkan pernyataan Tuhannya. Nah, di situ berarti pembeda antara sang pengutus dengan yang diutus. Ya, sang pengutus Elohim, Tuhannya Nabi Musa itu gelarnya Tuhan. Yesus sebagai yang diutus, dia itu sebagai hamba Tuhan. Sekarang hamba dengan Tuhan sama atau beda? Beda. Yesus sendiri yang validasi. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yohanes 13 nomor 16. Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai utusan, posisinya berbeda dengan Tuhan dan pengutus. Yesus digelari oleh Elohim tadi yang mengutus Nabi Musa. Dia sebagai hamba Tuhan. Dan Yesus memvalidasi itu, dia posisinya tidak sama keberadaannya. Seorang hamba tidak sama dengan Tuhannya, dan seorang utusan tidak sama dengan yang mengutusnya. Itu pernyataan Yesus. Inilah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus pengakuannya sudah banyak, pernyataannya sudah banyak. Selama dia hidup, selama dia 3 tahun lebih, dia mengajar di tengah Bani Israel, kalimat-kalimatnya itu tentang ketuhanan. Dia selalu mengajarkan prinsip yang sama dengan Bani Israel, dengan kalangan bangsa Yahudi, dengan pemegang kitab Torah Musa dan kitab para nabi. Itu ajaran Yesus. Tapi tiba-tiba nanti entah dari oknum mana, entah dari siapa lagi yang mengajarkan kalau dia itu juga bagian dari Tuhan. Maka Yesus berkata, firman yang telah aku ajarkan, yang telah aku sampaikan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Akhirnya apa? Kembali kepada ucapan Yesus, pengajaran Yesus ketika dia masih mengajar. Begitu polanya Bu Darni. Berpikirlah sejenak. Jangan fokus pada kolektor ngumpulin aja, jadinya nggak mau terima kebenaran. Apakah, kan tadi pertanyaan Bang Alif, apakah hamba dengan Tuhan sama atau tidak? Yesus ini, sewaktu dia datang ke bumi ini, dia adalah sebagai utusan. Yes. Dia dikatakan juga sebagai hamba. Yes. Kan dia merendahkan diri turun ke bumi ini. Dia sebagai hamba, dia sebagai utusan. Lihat, nyatanya di akhir zaman, kan siapa yang membangkitkan manusia ini? Kelak di akhir zaman, Yesus kan? Setelah kembali kepada asalnya dia. Setelah Yesus ini kembali, sekarang di mana Yesus itu berada? Dia sekarang berada di tahtanya di kerajaan surga, berkuasa. Matius 28 ayat 18. Makanya nanti akan turun kembali untuk menghakimi dunia. Mana ada para nabi ayatnya akan turun ke dunia untuk menghakimi. Pasti dalilnya bukan makanya Yesus selama hidup, tapi selama dia habis bangkit dari kematian. Kenapa makanya orang banyak Yahudi, kejanggalan. Bang Alif, kenapa orang Yahudi masih menunggu Mesias sampai hari ini? Siapa Mesias yang mereka tunggu? Pasti kembali ke mereka. Jangan panggil si Billy ke sini ya, aku malas, jangan. Enggak. Siapa yang ditunggu orang Yahudi? Mesias. Nggak kenal mereka, mereka tidak percaya. Mesias Yesus itu nanti kan yang akan turun. diurapi. Bu Darni, Mesias itu kan yang diurapi oleh Tuhan, bener nggak? Artinya Mesias itu yang diurapi. Iya, yang diurapi oleh Tuhan. Berarti Yahudi bukan menanti Tuhan, tapi menanti penolong yang bukan Tuhan. Karena Mesias itu yang diurapi oleh Tuhan. Mereka nggak tahu siapa yang datang. Mereka nggak ngerti siapa Mesiasnya itu. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Itu manusia, bukan Tuhan, Bu Darni. Iya, tapi kan orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias kan? Mana percaya mereka? Karena lahir di kandang domba. Apalagi sebagai Masa Mesias Tuhan. lahir di kandang domba? Kan kata mereka. Bu Darni, Mesias aja oleh Yahudi ditolak, apalagi sebagai Tuhan. Gimana sih Bu Darni ini? Hanya nanti di akhir zaman. Bu Darni, nanti di ini akhir zaman. ada host sudah Sedangkan kembali. kalian Islam Saya aja mau menunggu persiapan mau kedatangan Jumatan Yesus. di sini, masih ada 20 menit, 15 menitan lagi lah kurang lebih.
Bang Gini Bu Alif, Darni, kan kalian juga menunggu kedatangan Isa Al-Masih kan? Untuk menghakimi kan? Isa Al-Masih, di dalam hadis Sahih Muslim 127 tertulis Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Emangnya ada dua hakim yang adil? Hanya Yesus, tanya Isa. Isa bahasa Aramaik, Yesus bahasa Yunani, Yosua Al-Masih bahasa Ibrani. Baik. Kita pembuktian yang akan diusir dalam penghakimannya itu nanti oleh Yesus itu orang Kristen atau orang Islam? Nah, Tuhan katanya kan ada orang Kristen menyebut Tuhan tetapi melanggar perintah-perintahnya. Enyahlah kau itu, tapi enggak semuanya. Itulah. Ayo siapa kita itu? Baca. Kalian itulah kan. Itu? Salah lagi kalian mengartikan ini. Matius 7 ayat dengar. Ayo kita bahas ini. Ini lagi pelan-pelan. makanya kalian salah. Bayangkan itu, pelan-pelan. Yesus bisa mengusir manusia, berarti dia Tuhan dong. Masa kalian gak ngerti sampai di situ? Dia bisa mengusir manusia. Satpol PP aja bisa ngusir, mau dituhani nanti. Para nabi? Kemana Musa? Kemana Abraham? Kemana Muhammad? Kemana Salomo? Para nabi yang terdahulu. Kenapa hanya Yesus yang bisa mengusir manusia itu? Karena dia Tuhan. Ya siapa yang diusir? Cepetan baca. Matius 7. Aduh, capek deh. Gak apa-apa lah. Sampai Yesus datang, tetap disebarkan. Masuk perangkap sendiri. Matius 7 ayat 15 ayat 21 ya, biar cepat. Bukan setiap orang yang berseru, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa itu kehendak Bapaknya? Apa itu kehendak Elohim, Yahweh? Menuruti perintah-perintahnya, 10 hukum. Siapa yang mematuhi itu, itulah nanti aku bawa ke surga. Itu kata Yesus. Makanya dia nanti akan datang menjemput manusia yang melakukan 10 hukum ini. Memang hanya itu perintah Tuhan, yang lain enggak? Yang melakukan kebaikan itu perintah Tuhan. Saya 5 menit lagi nih nanggung host bentar. Tapi kalau membunuh, berzina, bercabul, menghancuri orang, melainkan kehendak Bapakku yang di kepala surga. orang, mencongkel mata orang seperti sekarang yang di Kamboja. Udah? Lah, Kamboja, itu Thailand, Filipina. Budarni, Ini tunggu dulu. Aku kesempatan sebentar. 700 tunggu. 800 penonton ini. Aku mau menyarankan kepada kalian semua, kalau ada anak-anak kalian mau bekerja ke Kamboja, Filipina, tolong kalian jangan terima. Walaupun gajinya 20 juta, 30 juta, ke Australia memetik buah 30 juta, 20 juta. Tolong jangan dengarkan. Ginjalmu akan diambil, dipotong tanpa bius. Aku mau mengundangkan ya. 800 penonton. Mana tahu di antaranya ada saudara-saudara kita, ya, yang miskin, yang mau bekerja. Kadang sekarang ini teman-teman, di lingkungan kita itu sesama kita Indonesia. Fotonya kemana-mana. Udah, jangan pesannya diterima. Enggak kesempatan loh. Ini kesempatan. Ibu Darni mau Jumatan Ustaz Talif. Kasih kesempatan dulu Ustaz Talif. Saya tadi enggak loh, sedih aku loh. Sedih aku Bang Alif mendengar berita ini sekarang ini. Apalagi Yesus dipatahkan kakinya, ditumbak perutnya sampai terburai kan gitu ya. Itu ditampar wajahnya, malah sedihnya. Makanya aku nggak berani tapi kan endingnya kan itu. Yesus hidup. Dia kan sekarang di surga berkuasa. Itu sekarang endingnya yang hidup. Perlu. Dia kan nggak mati selamanya di dalam tanah. Prosesnya itu loh mengerikan dan menyedihkan, itu kan harus dilalui agar tergenapi. Anda sendiri namanya sama Yesus malah nggak apa-apa. Genapi, itu kan untuk digenapi loh. Berarti Anda setuju kalau gitu Yesus disiksa, dihina, direndahkan, dikutuk? Bukan setuju, tapi itu harus digenapi. Gimana sih? Lah iya, berarti Anda setuju kan? Bukan dibilang Anda setuju. Siapa mau? Jangankan Yesus. Sedangkan manusia, itu tadi aja orang Kamboja, tak ku kenal aja, disiksa aja aku sedih. Menangis aku asal melihat video-video mereka. Apalagi Yesus. Apalagi Yesus. Kan gitu, apalagi Yesus. Makanya selayaknya Yesus itu tidak disiksa seperti itu, betul? Karena itu sudah harus digenapi. Iya, selayaknya Yesus tidak disiksa seperti itu.
Para sejarawan, 6 para sejarawan di luar kekristenan mengakui Yesus disalib. Banyak contohnya nanti Ya kalau udah, masalah seperti kalau itu ada yang banyak. sudah mengakui Yesus disalib, kenapa lagi kita ragu? Banyak. Makam keluarga Yesus juga ada sama bininya sama anaknya. Ayo, mau diakui juga? Bener. Yesus tak ada kawin. Sejarawan itu buat. Aduh, Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid-muridnya. Mana ada itu dalil? sampai makamnya ada, bininya ada, Mana ada? Mana ada. coba di mana? Di mana ada makam itu makam istri Yesus? Coba. Assalamualaikum Ada, itu ilmuwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu ilmuwan Bu Darni. Makanya jangan ke sejarawan lagi patokannya, ke ayat aja. Entar dulu Bang Peta itu Bang Peta ya. Sebentar ya, aku mau mengasih apa dulu uang sama ada orang membutuli pipa airku sebentar ya. Kalau ada orang Kristen kalian naikkan. Kalau nanti Bang Juma mau naik, aku turunkan. Aku nggak mau berantem sama Bang Juma. Udah ya. Majang. Kalau kalian kuhabisi. Kalau kalian kutombak, kuhantami kalian. Kalau Bang Juma jangan ya. Enggak, Bang Zuma enak diskusi sama Bu Darni, panjang, seru kita dengar. Gitu loh. Enggak, masalahnya kenapa nggak mau Bang Pandi? Karena Ibu Darni sudah ketemu dengan Gurunda. Oh gitu. Begitu kan? Siap. Ustadz Alif izin monitor, mungkin Jumatan dulu Ustadz. Aku Parkun, ya aku udah siap-siap izin mau Jumatan. Di sini hampir paling sejam. Makasih semuanya. Siap Ustadz. Makasih Bu Darni. Orang tua. Bu Darni. Halo Bu Darni. Ntar mau bayar ini dulu. Mau bayar ini dulu beliau. Mau bayar apa? Orang yang beli pipa katanya. Coba masih ada teman-teman Kristen yang lain di bawah mungkin yang mau naik silakan. Masih ada, kita siapkan kursi. Coba kita naikkan ya. Biar lebih enak diskusinya. Oke, Bang Isma, Kristen atau Muslim, Bang? Bang Lodon? Ada yang Kristen yang naik berdua ini? Oke, biar cepat ya Bang Isma, saya turunkan, Lodon saya turunkan. Yang Kristen naik, yang Muslim standby di bawah. Izin, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Bang Peta sama saya sudah selesai ininya, jadwal sholat di Sulawesi, daerah Sulawesi. Nah inilah Bang Peta ngobrol-ngobrol dong sama ini, sama Abigail. Cocok kali kayaknya Bang Peta ini sama orang ini. Bang Peta. Ya. Ya ini ada Abigail ini, tapi nggak tahu kayak mana dia, naik nggak tidak ini. Ada. Ibu Darni kalau sudah monitor nanti masuk aja ya Ibu Darni ya, biar ku luruskan. Udah selesai. Keren. Halo. Selamat siang Ibu Darni. Selamat siang. Menjelang sore. Belum. Selamat sekali nih baru saya dengar suaranya Ibu Darni. Rindu, kangen gitu dengan suaranya Ibu Darni. Aduh, iyalah. Oke lah. Kenapa udah keluar ini yang tadi si Abigail? Kalau Ibu Darni itu nggak mau berdiskusi sama Bang Suma, Gurunda, karena udah ketemu. Betul kan Bu Darni? Satu iya sih. Bayangkan Gurunda itu mendatangi rumahnya Bu Darni loh. Satu kehormatan loh. Salah kalian. Bukan khusus. Bang Juma bukan khusus mendatangi. Dia itu di prank si adik itu. Di prank dia. Bukan khusus mendatangi Bu Darni, bukan. Di prank si adik itu siapa namanya? Doang gitu kan. Ya, entah kenapa ya, aku nggak mau lagi aku berdebat dengan Bang Juma. Tapi Bu Darni sekarang kan bukan ada yang lain ya, enggak ya. Bu Darni gini, waktu ketemu dengan Gurunda itu kan, itu kan beda sekali kan dengan karakternya. Kalau dia debat kan orangnya sangat lembut kan. Apalagi kayak tadi, ngeri kali suram. Iya, tapi aslinya waktu ketemu enggak kan? Baik kali dia waktu aslinya. Makanya, sepertinya enggak ada. Rana-rana marah enggak ada. Itulah. Karena kita kan sama dengan Ibu Darni.
Kalau mungkin di komal-komal begini kan garang kalau ngomong ya. Tapi kalau ketemu pasti lembut. Iya, itulah. Kayak Bang Juma itu sama si adik itu. Paling senang aku mereka datang. Bu Darni memang hatinya baik loh. Hanya memang suaranya ini aja yang apa. Memang tipe-tipeku dalam debat ini memang penyerang gitu loh. Kita kan sudah tahu kalau karakter saudara-saudara kita dari Batak kan gimana gitu loh. Suaranya memang keras tapi hatinya lembut gitu loh. Iya. Oke, ini yang naik berdua ada yang Kristen, Diafian sama Oke, Bang Mila, Mbak ini kayaknya. Mila Karmila Kristen atau Muslim? Oke, kepencet ya. Silakan lanjut Bang Peta. Iya. Bu Darni, apa yang kita bisa diskusikan Bu Darni kira-kira ya? Kita ngobrol santai aja ya Bu Darni, nggak usah kita tarik-tarik ulah yang gitu kan, yang nyantai-nyantai aja. Gini aja, aku gini aja. Kita kan udah tahu Tuhan kita itu siapa. Kayak kami Kristen, Tuhan kami Yesus, ya, yang datang ke bumi. Kan gitu. Sekarang apa yang harus kita lakukan di sepanjang hidup kita ini agar kelak jika kedatangan Tuhan kita itu kembali datang menjemput kita, membawa kita ke kerajaannya, apalah yang harus kita lakukan di hidup ini? Itu yang paling penting. Untuk apa kita debat-debat tapi saudara-saudara kita nggak mau tahu. Nah, contoh seperti sekarang kita dengarkan berita di mana-mana, PKI yang sekarang ini disiksa, disetrum sampai dicongkel matanya, diambil ginjalnya tanpa dibius. Di mana hasilnya itu? Itu Darni. Coba kita ini ya masuk ke konteks diskusi aja itu Darni. Jangan melebar kemana-mana. Ini loh. Maksudnya kan itu kan kasih juga loh. Bentar kan itu. Itulah ini kan yang harus kita lakukan. Gini toh, aku ada satu tema yang mau ku angkat sama Ito. Nanti Bang Peta yang lanjutin ya. Tema ini berbicara tentang ada penyesat atau Yesus palsu, Kristus palsu di dalam Bible itu. Ini kan sering dibahas juga ini ya kan, Ito. Ini sering dibahas. Menurut Ito, sudah benar ini Yesus yang Ito ikuti. Ini sudah Yesus asli atau hanya Yesus yang dibuat orang sehingga menyerupai Yesus asli ini, Ito? Silakan Ito. Mungkin itu bagus dibahas Ito. Iya. Ada penyesat atau Yesus palsu gitu ya, palsu. Nah, sementara di dalam Galatia 1 ayat 12 hanya satu Injil. Hanya satu Injil. Itulah yang sekarang ada yang kami pegang karena yang pegang Injil hanya kami. Kan gitu. Injil itu apa isinya? Kabar baik tentang kedatangan Yesus dan kabar baik tentang penyelamatan manusia. Kan gitu. Nah, sedangkan di dalam Injil mengatakan Yesus ini akan menyelamatkan umat manusia, bukan hanya umat Kristen, seluruh umat manusia. Nah, ternyata teman-teman selalu mengabarkan di dalam room-room ada Yesus yang palsu. Loh, kan merinding kita mendengarkannya. Tapi nggak apa-apa. Mau kalian bilang pun Yesus itu palsu atau bagaimana, nyatanya terakhir kali yang akan datang di akhir zaman Yesus kami itu. Nah itu silakan. Endingnya yang perlu. Ternyata di dalam hadis mengatakan Yesus akan datang, Isa Al-Masih akan datang. Di dalam Alkitab mengatakan Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi. Yesus akan membangkitkan orang di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Tapi kalian selalu berdiskusi Yesus palsu. Ya itu nggak tahu aku. Silakan terserah kalian. Ayo. Coba itu tanggapi dong Wahyu itu. Wahyu 5 nomor 6 kalau nggak salah. Wahyu palsu atau yang belum Jumatan, kawan-kawan dari Jakarta dan sekitarnya silakan Jumatan. Daerah Sulawesi ini Bang, teman-teman yang dibawa itu sudah selesai Jumatannya. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Manado dan sekitarnya itu sudah selesai Jumatan. Di sini sudah jam 1.04. Yang belum Jumatan, silakan laksanakan sholat Jumat. Silakan teman-teman yang yang dari daerah WIB waktu Indonesia Barat, silakan. Di Medan belum, Papua sudah, Sulawesi sudah, Ternate sudah, silakan yang belum ya. Nah di Wahyu 5 nomor 6 ini itu, aku melihat
di tengah-tengah tahta yang dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba telah disembelih bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ini menurut itu siapa nih? Yesus atau siapa itu? Silakan. Wahyu 5 ayat. Wahyu 5 ayat 6, nomor 6. Bentar ya. Daerahnya mana? Kalau nyalain ada domba banyak di situ. Ini Tina, izin Tina ini Kristen atau Muslim Tinawati? Monitor Tinawati. Panggilan kedua, Tinawati Kristen atau Muslim? Iya, dulu abang, sekarang saya Islam. Dulu saya sekarang Islam, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, karena saya baru main TikTok, belum berapa tahu rumah apa. Ya dibawa aja nyimak ya, dibawa aja nyimak dulu Mbak Tina ya. Nonton dibawa. Silakan Bu Darni. Wahyu 5 ayat 6 itu artinya bahwa anak domba berdiri di tengah-tengah tahta, dikelilingi oleh keempat makhluk hidup dan tua-tua dengan 7 tanduk dan 7 mata. Di dalam wahyu ini banyak mengatakan simbol-simbol ya, simbol dengan 7 tanduk dan 7 mata. Ketujuh tanduk dan 7 mata tersebut melambangkan ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, penjelasannya, anak domba melambangkan Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya disalib bagi dosa umat manusia. Ketujuh roh Allah melambangkan karya Roh Kudus, penghibur yang diutus Yesus ke bumi, ya, yang diutus Yesus. Ketujuh roh Allah tersebut meliputi roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Anak domba merupakan simbol yang paling menonjol dalam kitab Wahyu untuk Yesus Kristus. Untuk Kristus. Kristus itu ya, itu Yesus. Yesus ya? Hah? Itu Yesus ya? Oke. Ya. Oke, aku tunjukin sesuatu itu ya, izin. Nih. Kayak gini toh. Kan katanya di situ tadi simbol. Di Wahyu ini banyak arti-arti simbol. Itu coba sebelum kita masuk di pembahasan data, kita coba pakai akal kita dulu. Ini masuk akal nggak ini Tuhan ini toh? Kayak gini bentuknya. Nah, itu kan gambaran pendapat seseorang. Sementara di sini tadi kan katanya ketujuh. Nah, itu tadi di sini tadi katanya kan berdiri di tengah-tengah tahta, dikelilingi oleh coba teman-teman di bawah mungkin gini itu sebelum itu menjawab yang di bawah yang berpikir rasional dikit lah. Coba menurut teman-teman ini wajar nggak dikatakan ini Tuhan atau lebih ke simbolis si iblis? Iya, simbolis lah dari gambar simbolis. Ngeri loh. Iya, ngeri dong. Ngeri. Tapi kalau di sini yang dikatakan itu nggak pikir itu kok aku mengimani yang kayak gini ya? Jadi kujadikan Tuhan nggak pikir itu. Karena nggak ke situ arah yang kami pikirkan. Gimana? Karena nggak ke situ yang kami pikirkan. Yang kayak gini, makhluk kayak gini bertanduk 7 bermata 7. Belum kutunjukin yang ada pedang di mulutnya, di muncungnya. Ada itu. Kan udah dikatakan tadi. Artinya itu kan 7 roh Allah yang dikirim. Ini kan yang ditemui kan oleh Yesus pernah berkata, aku akan meminta kepada Bapa seorang penghibur. Kan katanya. Jadi yang diutus itu bentuknya penghibur itu. Kayak gini bentuknya penghibur itu. Entar. Bukan, itu kan gambaran yang pendapat di luar dari kekristenan. Ini berdasarkan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kan kitab pertemuan antara Yohanes yang katanya ketemu dengan Yesus. Betul itu? Bentuknya kayak ini. Tanduk 7. Nggak ada, setauku nggak pernah ada diajarkan seperti itu kepada kami roh itu. Kitab Wahyu itu kitab apa? Itu kitab Wahyu. Pertemuan antara Yohanes penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes di Pulau Patmos. Yes. Itu melihat siapa itu? Ya, melihat keadaan surga itu, melihat keadaan surga diperlihatkan kepadanya. Ketemu siapa itu? Waktu di Pulau Patmos, Yohanes ini bertemu dengan siapa? Bertemu dia itu dalam mimpi. Dia kan yang ini kan, kayak gini kan bentuknya kan.
Bukan, mata nggak ada, nggak 7, seperti itu. tanduk 7, di Nggak loh. muncungnya ada pedang. Yang gitu, yang Nggak ada kayak gitu seperti kan? itu gambarnya. Terus yang kayak mana yang Itu kan, ditemui oleh? ini kan pendapat orang di luar. Ibaratnya begini loh. Mereka mengiming-imingi, oh begini loh, oh 7 roh tanduk yang ada di Alkitab itu loh. Itu kan pendapat mereka. Nah di dalam Bible Yang kan saya tahu. dikatakan dia itu seperti domba yang disembeli, bentuknya kayak gini, matanya 7, tanduknya 7, nih. Banyak kali nih tuh, nih. Majang. Tapi kami nggak begitu gambarannya. Mana gambarannya? Enggak. Ini Kayak mana tadi, gambarannya? anak domba melambangkan Yesus Kristus Ini kan domba nih. yang menyerahkan dirinya disalib bagi dosa umat manusia. Nah ini kan Itu domba, di matanya itu iya, matanya 7. dombanya Yesus. Bukan Ya. begitu. Oh bukan, alat majang bagaimana bentuknya? Yang ditemui oleh Yesus siapa? lah. Yang ditemui oleh Yohanes di Pulau Patmos ini kayak mana bentuknya kayak gini? Bentuknya itu bentuk Yesus lah. Kan dijelaskan di dalam Anak Wahyu domba 5 itu. nomor 6, bentuknya kayak gini, tanduknya 7, matanya 7. Ini kan pendapat orang kan. Itu kan Majang itu pendapat di orang. Wahyu 5:6. Coba baca itu. Wahyu 5:6. Iya, di Wahyu nggak ada dibuat gambarnya seperti itu loh. Di sini dikatakan, dengar ya. Penjelasannya ini, anak domba melambangkan Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya disalib bagi dosa umat manusia. Ketujuh roh Allah melambangkan karya Roh Kudus. Nah, itu. Roh Kudus penghibur yang diutus Yesus Kristus. Ketujuh roh Allah tersebut meliputi roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, Yesus itu ya. nasihat, Itu Yesus ya. perkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Itu maksudnya, bukan seperti setan tadi. Oh, setan tadi itu aku setan tadi. Sampaikan lagi Bang. Enggak lah kayak gitu. Itu kan ada sesuai data. Katanya bertanduk 7. Sudah dihitung tanduknya ada 7 tuh, Fandi. Majang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matanya, 7 tanduknya. 7, bermata 7. Itu aku ini setan loh tadi. Jadi Majang. itu dengar, Yahweh Baal. Masuk kalian, Yahwehnya Abraham itu Baal. Enggak tahu yang tulis yang buka ini kok. Kenapa kalian tulis seperti itu? Yahweh Baal. Yahweh Baal. Berarti kalian menghina Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub. Enggak, aku tanya itu. Ini Wahyu 5:6. Domba bertanduk 7 dan bermata 7. Ialah roh Allah yang diutus ke seluruh. Siapa penulisnya itu? Siapa penulisnya? Coba. Lihat dulu siapa Ini penulisnya. gambar itu. Ini ilustrasi gambar. Iya, maksudnya siapa menulis ini? Siapa yang menulis ini, mengkaryakan ini siapa? Wahyu itu siapa yang tulis? Ya iblis. Beda dong, kayak Wahyu sudah kujelaskan tadi. Sudah coba kujelaskan kita tadi, bukan gambarkan seperti sama itu kami. maksudnya. Roh Baik. Kudus yang itu bukan seperti itu. Ini dia, bayangkan ini. Roh Oke. Kudus itu roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Itu rohnya yang diutus kepada manusia. Coba setan Wahyu- seperti itu. Wahyu Tanduknya. 7, Wahyu 5:6 coba dijelaskan itu Darni coba. Kayak mana Tapi bentuknya sudah itu? kujelaskan, dengar ya. Wahyu 5 ayat 6 artinya bahwa anak domba berdiri di tengah-tengah tahta. Anak domba itu maksudnya Yesus. Itu dilambangkan dengan anak domba ya. Dikelilingi oleh keempat makhluk hidup dan tua-tua dengan 7 tanduk dan 7 mata. Ketujuh tanduk dan 7 mata tersebut melambangkan, ya, banyak lambang-lambang di Wahyu itu, melambangkan ketujuh roh Allah yang diutus ke bumi. Penjelasannya, dengar. Anak domba melambangkan Yesus Kristus, ya. Ketujuh roh Allah melambangkan karya Roh Kudus, penghibur yang diutus Yesus Kristus. Ketujuh roh Allah tersebut meliputi, ini dia ya, ketujuh roh itu, roh Tuhan. Itu bacanya di roh mana hikmat. itu? Bacanya di mana itu? Nah, itulah makna dari ayat itu. Kan kami kan seminar. Kami diajari para teologia yang sudah belajar. Contoh Ibu Darni kan hanya tamat SMA, nggak ada sekolahnya. Seorang ibu biasa, jemaat biasa. Kok bisa Ibu menerangkan? Karena Ibu belajar sedikit, bukan pintar Ibu, bukan. Nah, itu yang saya tahu ya. Roh yang ketujuh itu, roh Sebentar, hikmat. itu penjelasan bapak-bapak gereja, tua-tua gereja itu dasarnya dari mana? Mereka berdasarkan Nah, itulah. apa? Nah, itulah Mereka yang bisa diajarkan menyimpulkan kepada kami.
Ya, kenapa mereka bisa menyimpulkan ketika dijelaskan kayak gitu, mereka artikan lagi. Itu siapa yang ngajarin mereka? Siapa yang berikan? Saya mau tanya, siapa yang mengajari kalian menggambarkan seperti itu Wahyu 5 ayat 6 itu? Ya kayak mana? Makanya gambarkan kepada kami itu, gambarkan bentuk Wahyu 75 nomor 6 ini kayak mana bentuknya ini. Oke. Coba bayangkan, ini ya. Coba bayangkan begini toh. Ketujuh roh Allah itu melambangkan, ini dia ya. Roh Kudus, karya Roh Kudus, itulah yang diutus ke bumi. Roh hikmat meliputi roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Itulah ketujuh roh itu diutus kepada manusia. Bukan roh seperti binatang iblis tadi. Yang ditemui oleh Yohanes Yohanes itu di Pulau Patmos itu. Yang itu kayak mana bentuknya, gambarnya? Mungkin ada itu bisa tunjukin. Enggak, gambarannya seperti itu. Yang mana? Yang tadi aku tunjukin ini. Bukan ibaratnya menjelma seperti ini, bukan begitu gambarannya. Tapi itu adalah lambang, ya, bukan seperti lambang, itu. bukan kayak gini ya, bukan. Enggak, salah itu. Majang. Jadi kayak mana? Kalau seperti itu udah kutinggalkanlah ajaranku ini. Enggak lah. Ya mestinya itu berpikir. Oh, enggak dong. Di sini sudah jelas dikatakan ketujuh itu adalah roh Allah, meliputi roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Gak mungkin seperti itu lambangnya. Terus gambarnya gimana? Kan ada penjelasannya tuh di dalam Wahyu 5 nomor 6 tadi. Nah kita kan sebagai manusia ini punya otak, punya akal ya kan? Iya. Nah kita deskripsikan kayak mana itu. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. 7 tanduk 7 mata 7. Aku mau gambarkan pakai kertas itu, pakai pulpen mau. Nah ini yang dikatakan sama Bang Zuma sering, bahwa ini adalah Yesus palsu, Mesias palsu, Kristus palsu. Enggak apa-apa, kalaupun pendapat kalian mengatakan itu adalah karena Mesias gini palsu, endingnya Yesus turun menghakimi dunia. No comment. Buktinya Yesus akan datang menghakimi dunia. 2 ayat mengatakan, 2 buku menulis, hadis sahih Muslim 127, Yohanes 9 ayat 39. Yesus akan datang di tengah-tengahmu untuk menghakimi dunia. Tapi, Bu Darni,